Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Hai semuanya, sebelum Mihu mulai, Mihu mau ngucapin banyak terima kasih ya bagi teman-teman yang udah dukung dan udah sawer Mihu. Love you semuanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat yang sama setelah tahanan roh menguraikan susunan formasi kuno, tiba-tiba pemulihan tubuh Raja Roh berhenti seketika. Tahanan roh, kau benar-benar berhasil, ucap Raja Tianzang berkata sambil tersenyum yang menunjukkan kegembiraan. Segera dia melihat para Raja Roh dan dia berpikir sejenak. Jika aku bisa memenjarakan para Raja Roh ini, mungkin aku memiliki kesempatan untuk bernegosiasi. Pada saat ini tatapan Raja Tianzang terkunci pada tumpukan daging cincang terdekat yang ada di depannya. Dia melihat ada 2 jantung biru dari 10 Raja Roh yang mengambang di kampaan. Aku tidak ingin berbicara omong kosong lagi dengan kalian. Jika kalian dapat menghilangkan cahaya biru di tubuh reinkarnasi yang mulia, aku tidak akan menanyakan hal yang lain, ucap Raja Tianzang berkata dengan dingin. Meskipun dia dapat menghancurkan tubuh mereka, tetapi jiwa dari 10 Raja Roh berada di istana surgawi. Karena Raja Tianzang telah menyadari hal ini, maka dia memutuskan untuk tidak bertanya lagi. Dan alasan mengapa kekuatan 10.000 Raja Roh menjadi kuat setelah dihancurkan, itu karena jiwa-jiwa hantu roh terus dikorbankan untuk 10 Raja Roh di istana surgawi. Selama ada jiwa yang dikorbankan, maka kekuatan para Raja Roh akan terus meningkat. Namun di bawah pembatasan yang dilakukan oleh tahanan roh, jiwa mereka tampak meringkuk di dalam jantung yang berwarna biru. Pada saat ini Raja Tianzang masih memegang tombak naga perak di tangannya. Kemudian suara nyanyian naga meledak dari tombaknya. Dan dengan cepat dia berubah menjadi pelangi panjang bergegas menuju ke arah roh hantu dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera tombak panjang Raja Tianzang menembus puluhan sosok hantu roh dalam sekejap mata. Mereka terlihat sangat rentan di bawah tekanan Raja Tianzang, yang membuat tubuh para hantu roh langsung meledak. Tubuh mereka tidak memiliki jiwa dan mereka seperti boneka tanpa jiwa, yang membuat Raja Tianzang tidak memiliki belas kasihan sedikitpun. Raja Tianzang, kau seperti orang bodoh. Kau tidak dapat membunuh kami kali ini. Masih banyak waktu untuk berurusan dengan kami. Tapi sayang sekali reinkarnasi yang mulia tidak memilikinya. Kali ini dia pasti akan mati. Karena tidak ada satupun disensi yang bisa menyelamatkannya. Jika kau tidak percaya, coba rasakan tubuhnya apakah saat ini dia masih memiliki jiwa. Tiba-tiba suara seperti guntur keluar dari jantung biru milik Fusing. Mendengar apa yang dikatakan Fusing, wajah Raja Tianzang terlihat menjadi lebih suram. Karena sekarang dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi dengan Xiaoyan. Apalagi dia tidak bisa merasakan jiwa Xiaoyan. Dan Raja Tianzang juga tidak dapat memastikan hidup dan matinya saat ini. Dia juga menemukan sesuatu yang aneh dalam masalah ini. Bagaimanapun Raja Tianzang dan Yueli berasal dari dunia bawah. Dan jika Xiaoyan benar-benar mati, seharusnya Raja Tianzang maupun Yueli dapat merasakan fluktuasi jiwa Xiaoyan sebelum jiwanya menghilang. Namun saat ini keduanya tidak merasakan hilangnya jiwa Xiaoyan. Dan mereka juga merasakan bahwa jiwa Xiaoyan berada di suatu tempat yang bukan berasal dari dunia ini. Memikirkan hal ini, Raja Tianzang juga merasa sangat aneh ketika melihat situasi yang dihadapi oleh Xiaoyan. Mengapa kau masih berbicara omong kosong? Meskipun aku tidak tahu apakah Xiaoyan akan mati di sini atau tidak, tapi aku yakin Xiaoyan tidak akan menyerah dengan mudah. Lagi pula, dia adalah reinkarnasi dari yang mulia, jadi tidak mungkin dia akan mati begitu mudah. Dengan keberuntungannya, aku dapat memastikan bahwa dia dapat mengatasi kesulitannya sendiri, dan kalian tidak memenuhi syarat untuk membunuhnya, ucap Raja Tianzang berkata dengan dingin. Lagi pula dia memiliki kepercayaan kepada Xiaoyan. Namun bukan karena Raja Tianzang sangat percaya diri, tetapi tujuan utamanya adalah untuk menguji Fusing. Karena sebenarnya
Dia sendiri tidak dapat memprediksi keadaan Xiaoyan saat ini. Jadi dia berencana untuk membawanya pergi dari tempat ini. Sekarang dia berpikir dengan tenang untuk menemukan metode menyelamatkan Xiaoyan. Mendengar kata-kata itu, Fuxing langsung bereaksi. Sekarang aku akan mengatakan kepadamu yang sebenarnya, bahwa istana surgawiku pun tidak memiliki cara untuk menyelamatkannya. Jadi meskipun dia belum mati saat ini, sekarang kalian sudah terlambat untuk dapat menyelamatkannya. Ucap Fuxing berkata dengan tenang. Sekarang sepertinya dia tidak terburu-buru, karena tubuhnya disegel dan tidak dapat dipulihkan dengan cepat. Hahaha, selanjutnya, apakah kau berpikir dengan pembatasan seperti ini dapat menekan kebangkitan kami? Ucap Fuxing melanjutkan dan terlihat sangat percaya diri saat ini. Meskipun tubuhnya telah menjadi daging cincang, namun tepat ketika suara dari Fuxing jatuh, tiba-tiba jantung biru itu memancarkan cahaya biru. Pada saat yang sama Raja Tianzang melihat potongan tubuh yang mulai bergerak dan tiba-tiba daging serta darah terus membentuk tubuh. Tepat ketika melihat pemandangan ini, Raja Tianzang langsung beralih melihat tahanan roh lagi dengan cepat. Aku tidak berharap pembatasan kunoku dapat dipatahkan. Sial, sepertinya aku tidak dapat sepenuhnya menekan mereka. Ucap tahanan roh mendengus dingin. Saat melihat pemandangan ini membuatnya merasa sangat aneh. Karena pembatasan yang dibuat olehnya seharusnya cukup untuk menekan Tianxun, Fuxing, dan 8 Raja Roh lainnya. Namun setelah beberapa saat, daging dan darah mereka secara bertahap dipulihkan. Seolah-olah pembatasan tahanan roh telah dipatahkan dengan mudah. Tepat ketika melihat itu, Raja Tianzang sedikit mengerinyit. Dia tidak pernah takut dengan 10 Raja Roh. Tetapi jika mereka tidak dapat ditekan, dia tidak akan dapat memperoleh kesempatan untuk bernegosiasi. Apalagi jantung berwarna biru aneh ini dapat melindungi jiwa mereka secara langsung. Jika tidak, Raja Tianzang akan menggunakan metode pencarian jiwa. Namun ketika mendengar kata-kata Fuxing, sepertinya dia tidak sedang membohonginya saat ini. Tampaknya mereka mampu mengubah Xiaoyan menjadi seperti ini. Namun sepertinya kekuatan ini juga berada di luar kemampuan mereka. Ini sudah di luar harapanku, ucap Raja Tianzang bergumam di dalam hatinya. Segera sekali lagi dia melambaikan tombak naga perak di tangannya. Kemudian menghancurkan daging dan darah yang telah pulih. Di bawah pembatasan tahanan roh sebelumnya, dan mereka masih dapat memulihkan tubuhnya. Hari ini secara alami tidak akan dibiarkan Raja Tianzang dengan mudah. Apa yang kau lakukan? Kau hanya membuang-buang tenagamu. Ucap suara Fuxing terus keluar. Namun Raja Tianzang sepertinya tidak mau mendengarkannya. Dia terus menatap 10 Raja Roh. Dan setelah pulih sedikit, Raja Tianzang akan terus menghancurkan tubuhnya lagi. Sekarang ekspresi Raja Tianzang secara bertahap menjadi santai. Karena 10 Raja Roh tidak dapat memulihkan tubuhnya dengan cepat. Jika kedua belah pihak tidak membuat kesepakatan, sepertinya Raja Tianzang akan terus melakukan hal yang sama. Scene berganti di dunia kekacauan. Pada saat ini di dunia kekacauan, kesadaran Xiaoyan datang ke alam kekacauan ini tanpa bisa dijelaskan. Namun setelah dia melewati pilar menembus seluruh kekacauan, dia masih tidak membuahkan hasil yang membuatnya juga semakin bingung. Bayangan hitam besar sebelumnya tidak melahapnya. Tetapi justru menariknya ke dalam kekacauan lain dengan kekuatannya sendiri. Sebenarnya ruang ini mirip dengan ruang sebelumnya. Namun di ruang ini tidak ada bayangan hitam raksasa dan hanya ada pilar yang melewati kekacauan. Tapi sejauh mata memandang, dia dapat melihat ada platform melingkar dengan 9 atau 10 platform batu di atasnya. Dan ada sosok biru di setiap platform batu itu. Tampaknya semua sosok biru ini terlihat sama dengan yang lainnya. Tetapi jika diperhatikan lebih dekat, mereka memiliki perbedaan satu sama lain. Segera Xiaoyan melihat sekeliling. Kemudian dia melihat telapak kakinya. Dengan cepat dia menemukan bahwa ada batu di bawah kakinya. Tampaknya salah satu yang terakhir dari kalian telah berkumpul. Dan kalian sudah melihatnya. Mulai sekarang, nama kodemu di sini adalah 9. Tepat ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia melihat sekeliling dengan aneh. Kemudian dia melihat sosok yang paling mencolok di depannya,
yang merupakan sosok biru tertinggi dan membuka mulutnya untuk berbicara secara perlahan. Namun kali ini Xiaoyan bisa mengerti kata-katanya, dan dia menceritakan apa yang mereka alami saat ini, yang membuat Xiaoyan merasa aneh dan tidak berdaya. Aku tidak tahu di mana tempat yang kulihat sekarang. Bahkan aku tidak tahu mengapa aku ditarik ke dalam kelompok tanpa alasan. Dan aku bahkan memiliki kode sekarang. Gumam Xiaoyan bertanya di dalam hatinya. Dan dia hanya ingin tahu di mana tempatnya berada saat ini. Hei, dari mana kau berasal? Namun dalam hal ini, kau juga memiliki hak untuk tidak menjawab. Kami berkumpul bersama tanpa kepentingan apapun. Dan semua orang dapat berbicara dengan bebas di sini dan dapat juga memilih untuk diam. Ucap sosok biru itu berkata kepada Xiaoyan. Namun banyak sosok biru lainnya tidak berbicara dan mereka memilih tetap diam. Sampai saat ini dia tidak tahu apa yang terjadi di depannya. Apakah itu nyata atau tidak? Karena Xiaoyan merasa ini seperti ilusi. Tetapi dia selalu memiliki keyakinan bahwa ini bukanlah ilusi. Namun dalam situasi ini, Xiaoyan tidak berbicara sesuka hati. Karena sebagian sosok biru di sekitarnya tidak mengerti bahasa yang digunakan dan semuanya tampak tidak dapat dijelaskan. Melihat ini Xiaoyan tidak banyak berbicara. Karena dia tidak memiliki alasan untuk berbicara. Jadi dia hanya bisa terus berjalan di atas plafon batu di bawah kakinya. Sekarang dia menginjak 2 plafon batu di bawah kakinya. Saat ini ada 9 plafon batu di bawah kakinya. Dari sinilah dapat dinilai bahwa kode 9 yang dikatakan sebelumnya berdasarkan jumlah plafon batu yang ada di kakinya. Adapun sosok biru yang berbicara berada di atas 2 plafon batu. Semuanya, pernahkah kalian mendengar bahwa Taisu telah melancarkan invasi ke Sensi? Tepat ketika Xiaoyan akan bergerak, ada 4 sosok biru dengan 4 palang horizontal di atas plafon batu di bawah kakinya dan tiba-tiba berkata. Xiaoyan masih mengerti apa yang mereka bicarakan, yang membuatnya semakin takut untuk bersikap dengan santai. Meski begitu Xiaoyan masih tidak ingin berbicara. Karena saat dia mendengar mulut beberapa sosok ini, mereka terlihat tampak aneh. Namun setidaknya Xiaoyan dapat memastikan bahwa tempat ini bukanlah dunia Sensi maupun Taisu. Apakah rencana mereka sudah dimajukan? 2 sosok biru bertanya dengan ragu. Aku juga baru mendengarnya. Biarkan aku berbagi informasi situasi saat ini dengan kalian. Sosok biru ini menghadap sosok biru dengan 6 plafon batu di bawah kakinya. Mendengar itu sosok lain juga langsung saling berhadapan. Kau memang benar, mungkin Taisu telah menyerbu dunia Sensi. Tapi sayangnya, situasi saat ini tidak meyakinkan. Ucap salah satu sosok biru berkata. Bahkan dia tidak menyembunyikannya selama pembicaraan. Dan dia mengakui keaslian informasi tersebut. Tetapi jika berbicara secara logis tentang sumber daya yang dimiliki Sensi, seharusnya ada beberapa orang kuat dengan kekuatan dewa keabadian. Meskipun Taisu memiliki bakat yang terlalu kuat dalam teknologi Minghe kuno, tetapi nyatanya sebagian besar sumber daya yang dimilikinya kebanyakan berasal dari penjarahan dunia lain. Ditambah dengan keruntuhan dunianya, sehingga tidak ada cara untuk mempertahankan sumber daya itu. Dan hanya bisa menutupi kekurangan sumber daya dengan menjarah lebih banyak sumber daya dari dunia lain untuk bertahan hidup. Saat mendengar ini, Xiaoyan mengangguk. Kemudian dia menganalisis apa yang mereka katakan. Dan itu menunjukkan bahwa sepertinya mereka tahu sesuatu tentang Taisu. Jadi Xiaoyan hanya mendengarkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian mengalihkan pandangannya, seolah-olah dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di Sensi. Namun berdasarkan dari sudut pandang percakapan mereka, sepertinya semua sosok ini berasal dari dunia yang berbeda. Dan mereka semua berkumpul di sini hanya untuk berbagi informasi. Namun dari percakapan sederhana ini, Xiaoyan dapat mengetahui bahwa ini bukan pertama kalinya mereka berkumpul di sini. Yang menunjukkan bahwa mereka semua di sini adalah kenyataan. Meski begitu, mereka tidak benar-benar datang ke tempat ini. Dan mereka hanyalah kesadaran yang menggunakan harta atau semacamnya. Kemudian membentuk ruang kehampaan mereka sendiri. Namun semua itu hanyalah tebakan Xiaoyan. Adapun keberadaan tempat ini, Xiaoyan belum bisa memverifikasinya. Sebelumnya Taisu juga pernah menginvasi beberapa dunia termasuk dunia tanpa batas yang telah mengalami kekalahan dan itu di luar dugaanku. Jadi sekarang, mari kita lihat.
Apakah dunia sensi dapat bertahan menghadapi invasi dari Taisu? Ucap sosok nomor 4 menatap sosok lainnya dan terus berbicara seolah-olah sepertinya dia menjadi pembawa berita di tempat ini. Tunggu, aku pernah mendengar di sensi ada orang yang sangat kuat. Jika pria kuat ini ada, sensi seharusnya tidak ada masalah kan? Ucap sosok nomor 6 bertanya kepada sosok nomor 4. Mendengar itu sosok nomor 4 tertegun. Kemudian dia menjawab perlahan. Ya, itu memang ada. Dia dilahirkan di sensi dan dia bernama Zhu. Tepat ketika Xiaoyan mendengar kata-kata Zhu, dia berpikir di dalam hatinya. Mungkinkah yang mereka maksud adalah Zhu Sang? Xiaoyan tidak berani melihat siapapun di sekitarnya, karena dia tidak tahu siapa yang mengawasinya. Bahkan saat mereka berbicara, Xiaoyan tidak melihat nomor 4 ataupun nomor 6. Pada saat ini dia hanya fokus pada dirinya sendiri. Dia masih mencari tahu mengapa dia bisa datang ke tempat ini. Dan dia tidak mempertanyakan keberadaan bayangan hitam sebelumnya, serta apakah sosok itu mengawasinya. Xiaoyan tidak bisa memprediksinya, jadi dia tetap memilih menundukkan kepalanya dengan hati-hati. Dan saat posisinya terungkap, dia merasa bahwa segala sesuatunya akan menjadi rumit. Karena siapa mereka dan apakah mereka sama dengan dirinya, Xiaoyan belum tahu jawabannya. Sementara itu penampilan mereka adalah tubuh berwarna biru. Xiaoyan tidak tahu seperti apa sosok mereka yang sebenarnya. Dan dia juga tidak tahu identitas apa yang mereka miliki sekarang. Namun saat banyak sosok biru ini berbicara, dia merasa seolah-olah dia telah memasuki misteri yang besar. Karena bagaimanapun dia adalah orang luar saat ini. Aku tidak tahu apapun tentang masalah ini. Aku hanya mendapatkan informasi dari percakapan mereka. Saat aku menariknya ke sini, ucap salah satu sosok berkata perlahan. Mendengar ini Xiaoyan juga cukup terkejut. Dia berpikir sangat mungkin salah satu dari mereka mengetahui identitas aslinya. Sebenarnya Yang Mulia telah lama mati untuk waktu yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin jika Si Zun dan Yang Mulia tidak mati, Taisu mungkin tidak akan memiliki keberanian melakukan invasi ke Sensi. Dan alasan mengapa dunia tanpa batas dapat dikalahkan oleh Taisu, itu karena klan Dewa Taisu di dunia tanpa batas terlalu gila dan sombong. Sehingga menjadi masalah internal dan eksternal. Dan Taisu mengambil kesempatan itu. Ucap sosok nomor 6 perlahan berkata. Pada saat ini suara dari setiap sosok semua berbeda. Meskipun itu kedengarannya sangat halus, bahkan Xiaoyan tidak dapat membedakan jenis kelamin mereka sama sekali. Dia hanya dapat mendengar beberapa emosi bercampur dalam diskusi. Namun saat Xiaoyan mendengarkan nada bicara mereka, sosok nomor 6 seharusnya dia bukan berasal dari Istana Surgawi. Karena bagaimanapun semua orang dari Istana Surgawi sangat membenci Yang Mulia sampai ke tulang mereka. Dan mereka sangat mengharapkan bahwa Yang Mulia mati. Namun saat mendengar nomor 6 berkata, sepertinya dia memiliki penyesalan atas kematian Yang Mulia. Karena setelah kematian Yang Mulia, Istana Surgawi pasti akan mengambil alih dunia sensi. Meskipun pada kenyataannya mereka tidak dapat dibandingkan dengan Yang Mulia. Tetapi aku juga mendengar bahwa reinkarnasi Yang Mulia telah muncul saat ini. Namun jika dia benar-benar reinkarnasi dari Yang Mulia, mengapa kekuatannya menjadi sangat lemah? Setelah nomor 6 terdiam sejenak, dia melanjutkan bicaranya. Dan sepertinya dia ingin menekankan apa yang disebut dengan rasa hormat pada Yang Mulia. Seolah-olah kalimat ini tampak polos dan sederhana. Tetapi sebenarnya itu mengandung sedikit ancaman. Yang menunjukkan bahwa sosok nomor 6 benar-benar tahu keberadaan reinkarnasi dari Yang Mulia. Jadi dia menekankan bahwa reinkarnasi Yang Mulia masih terlalu lemah. Jadi dia dengan sengaja mengatakannya untuk memberitahu mereka bahwa semua orang bisa menggertaknya. Mendengar itu Xiaoyan juga meragukan identitas sosok nomor 6. Jelas dia tidak tahu siapa sosok di balik tubuh yang berwarna biru ini. Sekarang aku berharap Sensi dapat mengatasi invasi besar ini. Bagaimanapun dunia Sensi sangat luas. Jika tidak, seluruh dunia kita akan benar-benar mengalami kekacauan besar. Ucap sosok nomor 6 berkata sambil tersenyum. Namun menganalisa dari kata-kata nomor 6, sepertinya dia menunjukkan ketulusan dan kesombongan di dalamnya. Setelah dia selesai berbicara, semua sosok di sekitarnya mulai terdiam. Seolah-olah topik ini telah berakhir.
yang membuat seluruh suasana menjadi sedikit sunyi dan menakutkan. Setelah beberapa saat, tiba-tiba ada sebuah suara keluar dari platform nomor 1 dan bertanya kepada Xiaoyan. Karena yang lainnya tidak mengenal Xiaoyan, dan sosok ini mengambil inisiatif bertanya untuk pertama kalinya. Hei, apakah kau dapat membagikan informasi yang kau ketahui? Tepat ketika Xiaoyan mendengar itu, dia merasa sangat aneh. Namun ketika sosok itu berbicara, sepertinya itu membuat semua sosok tertarik lalu menatap ke arah Xiaoyan. Seolah-olah sosok yang berbicara adalah raja mereka. Xiaoyan tertegun sejenak. Kemudian dia berpikir di dalam hatinya. Apakah mereka semua pelayan raja ini? Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Namun dia juga harus menjawab pertanyaan raja ini. Bisakah aku berbalik dan berpikir sebentar? Ucap Xiaoyan mulai berkata perlahan. Kemudian dia menjadi terdiam saat ini. Karena dia juga tidak tahu bagaimana cara menjawab pertanyaan itu. Jika kau berani mendekati Raja Rotiansun, secara alami aku akan membiarkanmu pergi dari sini. Dan jelaskan mengapa kau ingin mendekati Raja Rotiansun. Ucap sosok itu berkata lagi. Karena setelah beberapa saat Xiaoyan masih terdiam. Jadi dia bertanya lagi padanya. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Ucap Xiaoyan menjawabnya. Namun saat berbicara, dia membuat suasana menjadi sunyi. Karena pertanyaan yang pertama mungkin bukanlah apa-apa. Tetapi untuk pertanyaan yang kedua, menyebabkan penuh ketegangan dan keraguan. Jika 9 sosok di sini memang tidak mengetahui identitas satu sama lain, maka dengan jawaban yang seperti itu mungkin Xiaoyan tidak akan dicurigai. Dan dalam hal ini Xiaoyan juga harus berhati-hati untuk dirinya sendiri. Dan jika diperlihatkan dari percakapan sebelumnya, itu cukup membuktikan bahwa semua sosok biru tidak mudah diprovokasi. Karena jika mereka berasal dari dunia yang berbeda, maka dapat dipastikan bahwa mereka merupakan keberadaan terkuat dari dunianya masing-masing. Jika tidak, mereka tidak mungkin meremehkan invasi dunia Taisu ke Senshi dengan acuh tak acuh. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.